Pernah nggak sih Anda mikir, apa ya efeknya AI ke otak kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas pertanyaan besar yang satu ini. Banyak banget berita utama yang seolah-olah bilang AI itu bakal menghancurkan cara kita berpikir. Tapi beneran segitunya nggak sih? Ternyata ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Jadi, ini bukan soal kehancuran total. Yang sebenarnya terjadi itu adalah perubahan. Perubahan mendasar dalam kebiasaan kita berpikir, dan justru memahami perubahan inilah yang paling penting. Oke, jadi mari kita ubah sedikit pertanyaannya. Bukan lagi apakah AI merusak otak kita, tapi lebih ke gimana sih cara AI mengubah kita berpikir? Yang perlu kita garis bawahi, ini sama sekali bukan soal kerusakan fisik pada otak ya. Kekhawatirannya itu lebih halus, tentang bagaimana skill kita bergeser dan bagaimana kita jadi punya ketergantungan baru. Dan semua ini akarnya dari satu prinsip kerja otak yang fundamental banget. Prinsip itu adalah gunakan atau hilang, mungkin Anda sudah sering dengar, tapi dalam konteks AI ini jadi super relevan. Kuncinya ada di sini, neuroplastisitas. Otak kita itu luar biasa fleksibel. Dia bisa mengatur ulang koneksi-koneksi di dalamnya tergantung apa yang kita lakukan. Dan yang lebih penting lagi, tergantung apa yang berhenti kita lakukan. Otak itu efisien loh, jalur yang sering dipakai bakal makin kuat, dan yang jarang dipakai ya bakal dipangkas. Nah, disinilah muncul resiko yang namanya atrofi kognitif. Sirkuit saraf di otak kita bisa melemah karena nggak pernah dipakai. Bayangin aja kayak otot yang nggak pernah dilatih, lama-lama kan jadi lembek. Kalau kita terus-terusan mengandalkan AI untuk sebuah skill, ya bagian otak untuk skill itu yang beresiko melemah. Jadi, otot-otot mental mana aja nih yang paling beresiko jadi lembek karena AI? Yuk kita lihat lebih dalam. Menurut riset, ada 4 arah utama yang paling kena dampaknya. Mulai dari cara kita memproses informasi, ingatan kita, kemampuan berpikir kritis, sampai ke rentang fokus kita. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada yang namanya cognitive offloading. Gampangnya gini, kita ngelempar kerjaan berat mikir ke AI. Akibatnya, kita jadi melewatkan perjuangan produktif. Padahal, justru di saat kita berjuang memecahkan masalah itulah proses belajar yang sebenarnya terjadi. Dan ini bukan cuma teori loh. Sebuah studi dari MIT menemukan pengguna ChatGPT itu keterlibatan kognitifnya turun sampai 32%. Intinya, otak kita kayak masuk ke mode autopilot. Selanjutnya, kita lihat dampaknya ke memori. Fenomena ini sebenarnya mirip kayak waktu Google pertama kali muncul, tapi sekarang efeknya bisa jadi jauh lebih kuat. Kita bisa kena amnesia digital. Nah, ini yang unik banget. Otak kita tuh kan jago beradaptasi. Jadi, daripada capek-capek menyimpan sebuah informasi, otak kita lebih milih untuk mengingat di mana informasi itu bisa ditemukan. Jadi, kita jago nyarinya, tapi informasinya sendiri nggak nempel. Konsekuensinya cukup mengkhawatirkan. Di studi MIT yang sama, 83% penulis yang pakai bantuan AI bahkan nggak bisa ingat konten yang baru aja mereka tulis. Informasinya cuma numpang lewat, nggak benar-benar masuk ke otak. Oke, jalur yang ketiga ini soal kemampuan kita untuk menilai sesuatu. Kalau jawaban AI itu seringkali terdengar sangat lancar dan meyakinkan, kita jadi gampang percaya aja tanpa ngecek ulang. Nah, ini yang disebut bias otomasi. Akibatnya, kewaspadaan epistemik kita bisa tumpul. Itu tuh kemampuan alami otak kita untuk menyaring mana yang fakta dan mana yang fiksi. Kalau kita berhenti bertanya dan memverifikasi, otot berpikir kritis kita jadi melemah, dan kita jadi lebih gampang termakan misinformasi. Terakhir, ini nih yang mungkin paling kita rasakan sehari-hari. Soal fokus. Kecepatan dan kemudahan yang ditawarkan AI bisa mengikis kesabaran kita untuk berpikir secara mendalam. Kita jadi terbiasa dapat jawaban instan. Akibatnya, toleransi kita terhadap pekerjaan yang butuh proses, yang lambat, yang butuh fokus mendalam, itu jadi berkurang. Otak kita dilatih untuk nyari imbalan cepat, jadi makin susah untuk fokus ke tugas-tugas yang kompleks. Tapi tunggu dulu, setelah dengar semua resiko tadi, bukan berarti kita harus anti sama AI ya. Justru poin kuncinya ada di sini. Semua itu tergantung pada bagaimana kita memilih untuk menggunakan alat ini. Pada dasarnya ada dua jalan. Kita bisa menjadikan AI sebagai penopang yang pasif, kita cuma terima jadi, nggak mikir, dan akhirnya bikin kita makin lemah. Atau kita bisa menjadikannya rekan tanding yang aktif. Kita pakai AI untuk menantang ide kita,
kita verifikasi jawabannya, dan kita gunakan sebagai alat untuk mengasah penalaran kita sendiri. Dan ini membawa kita pada kesimpulan terpenting dari seluruh pembahasan kita hari ini. Ada sebuah kutipan yang merangkum ini dengan sangat baik. AI bisa menjadi mitra Sokrates yang menajamkan pikiran Anda, atau menjadi peramal yang menenangkan dan meninabobokan Anda ke dalam kepasifan. Jadi bahayanya itu bukan ada di teknologinya, bahayanya itu muncul saat kita lupa untuk berpikir, saat kita berhenti bergulat dengan jawaban-jawaban yang disodorkan ke kita. Teknologinya netral, tapi tanggung jawab untuk berpikir kritis itu 100% tetap ada di tangan kita. Pada akhirnya, pilihan itu bukan di tangan AI-nya. Pilihan ada di tangan Anda. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Mau jadi pengguna pasif yang ditopang, atau pengguna aktif yang menjadikannya rekan tanding? Anda yang memutuskan.